Welcome to the Open-Minded Guys Podcast. Oke, welcome back to the OMG Open-Minded Guys. Ya, bersama saya Koyau, Bodan, Abon. Anis, anak manis. Parah nih orang. Saya Anis. anak manis. Anak Oke, manis. oke. Anak manis. Oke. Dan bintang tamu spesial kita. Wih. Siapa namanya? Ini pasangannya Anis ini. Anak manis sebelahnya ini. Ali. Ya, Ali. Anak liar itu namanya. Yang satu manis, yang satu liar berarti. Aduh, oke, Mr. Lee Ya, ya. Mr. Lee. Ya, Oke. Ya, jadi welcome ya to the OMG for Thank the you, first thank you. time. Yeah. Hopefully not be the last one. Susah undang dia loh. Susah. Ya, Ya, soalnya dia sering sibuk dia di Mr. jalanan Asia, dia. ya. Di jalanan. Iya. Ya, berkat Mr. Asia kita berhasil mengundang dia ya. Oke, kita sekarang hari ini kita mau bahas tentang yang namanya pacaran lama. Dampaknya itu Ya. apa sih? Ya kan. ya. Nah, oke, jadi kita mau bahas tentang pacaran yang lama. Kenapa kita panggil Mr. Lee? Ya karena beliau punya pengalaman yang baik ya, yang baik. Betul. Yang baik ya. Kira-kira kita gali dulu ya. Mungkin Mr. Lee ini pacaran itu kondisinya sekarang udah menikah? Udah menikah jalan iya. udah 2 tahun. Oh, udah 2 tahun ya. Oke, Dua jalan tiga. Dua jalan. Enggak, 3 jalan 4. Anda yang benar berapa? Sorry. 3 jalan 4. Makin bahagianya pernikahan sampai lupa. Iya. Itu biasa sering terjadi. Saking bahagianya pernikahannya jadi lupa udah berapa lama. Dari tadi 2 jalan 3. Di seberang saya ada teleprompter organik. Oh, telepon. Dia yang sedang memberitahu ya. Yang sudah memberitahu ya. Nggak heran. Nggak heran. Cowok sering lupa. Betul ya. Laki-laki itu memorinya terbatas ya, sering lupa. Seperti ikan mas ya. Nggak segitunya juga. Itu keterlaluan. Ya tapi jadi udah menikah hampir 4 tahun ya Iya. kan. Ya, pacarannya sebelum ini berapa lama gitu loh. Pacaran sudah 7 tahun kurang lebih. Jadi pacaran 7 tahun, menikah 4 tahun, total sudah menjalin hubungan dengan wanita ini. Ya kita nggak sebutkan namanya. Ya, selama 11 tahun lah kurang lebih ya. Ya. Loh, ketemunya di mana? Kebetulan waktu itu ketemunya dari situs online. Orang syok. Nggak percaya. Apa? Ini ya, lebih parahnya lagi, asal Anda tahu, kita pacaran sebelum kita bertemu. Pacaran? Gimana? Pacaran sebelum bertemu ya, Pak ya? Iya. Jadi dari lahir kalian udah pacaran gitu. Bukan Ini gitu. serius. Ini serius loh. Pacaran sebelum bertemu. Ah, ini kita menarik, pacaran. menarik. Coba gimana? Cuman ya pada saat itu ya kurang lebih kalau kita backdate kan di tahun-tahun itu belum ada yang namanya, belum rame ada orang tiba-tiba ketemu online dijual ginjalnya gitu kan. belum Iya, oke, Jadi iya. Lu waktu itu mau jual ginjal. Bukan. Dia kasihan sama lu. Selamatin Bukan. lu gitu ya. bendera putih, Pak. Mr. Asia, bukan begitu Mr. Asia. jadi intinya kondisinya masih kondusif lah. Masih aman, Jadi aman. Ya. belum banyak dipakai oleh oknum-oknum seperti itu, yang penipuan segala macam. Jadi ya bersyukur juga pada saat itu ya ketemunya yang bener lah. Oke. Gitu. Tapi bagaimana dia bisa percaya kepada foto Anda? Nah itu dia. Itu nanti Saya kita juga undang tidak istrinya ya, kita nanti. Karena kita Nggak perlu. lain waktu ya. Nggak perlu. Nggak perlu. Dari Ya, versi yang gue dengar kok katanya dia ketemu lu di jalan lagi ngemis gitu. Nggak gitu. Karena iba. Karena iba. Oke. Ya jadi pacarannya lama, ketemunya secara online ya. Kalau ngomong Iya. jujur di sini di antara kita the OMG sini ya host, nggak ada yang pacaran segitu lama, betul nggak? Saya Iya. sekitar 1 tahun lewat sedikit.
Mungkin Kurang udah lebih 1 tahun. Ya, kurang Kayak lebih 1 pilkada aja lu lama-lama gitu. nggak gitu. Mr. Rasya berapa tahun Mr. Rasya pacaran? Setahunan. Tahunan ya. Kalau Iya. Mr. Bob masih on the way ya, Masih on the way. masih- Ini masih masih pacaran ya, on the way. Mr. Bob ya? Tapi sudah berapa lama? Sudah berapa lama? 2 tahun lah, udah 2 tahun. Udah 2 tahun ya. Iya. Belum ada ancang-ancang nih mau memutuskan. Nggak masuk tahun ketiga itu dapat dapat diskon pernikahan gitu. Diskon pernikahan. Nggak gitu dong. Memang masa promosi. Nggak gitu juga Dapat kali. piring cantik. Gitu dong ya. Tapi Iya. dengan 7-8 tahun ya, 7 sampai 8 tahun pacaran ya kurang lebih ya. Mr. Lee ini kira-kira kenapa bisa segitu lama gitu loh? Apa yang ditunggu? Faktornya apa? Sebenarnya faktor utama itu kan sebenarnya kebetulan ya pada saat itu pasangannya masih kuliah. Masih kuliah kan ya, dia mau selesaiin kuliah dan tipe orangnya kan sangat mengejar. Banyak istri-istri yang udah punya suami. Tolong ya, kuliah saya juga. bicara jangan dipotong. Kan banyak ibu-ibu juga yang udah kuliah Mr. juga. Lee, hargai dong. Ini namanya podcast coy. Pusing kepala saya, Pak. Pusing kepala saya. Oke. Oke. Enggak karena kebetulan kan emang saya dan ya istri saya sekarang itu bertolak belakang karakternya gitu. Dia mengutamakan pendidikan. Jadi dia harus fokus banget dengan pendidikan. Iya saya jangan ditanya. Kan Udah dibilang bertolak belakang. bertolak belakang. Iya. Cukup jelas dong gitu. Nggak perlu dijelaskan, Pak. Yang ini cuma dijelaskan. Nggak, kita tahu kemampuan otak lu kok. Ya makanya ya dari gua aja juga nggak mau ganggu kan. Ya udah kalau emang gitu ya lu settle dulu, beres dulu. Terus dia juga mau ngejar karir, dia punya cita-cita yang cukup tinggi gitu kan. Kalau Ya udah ente jalanin gimana, dulu. Kalau saya tidak Jangan muluk-muluk. ditanya. Saya punya cita-cita paling jauh 1 jam ke depan mau makan apa. Oh, Dia orangnya easy going memang. bedanya kalau Mr. Lee ini dia itu Simple minded, apa? simple minded. Ya, Simple minded. sangat Iya. ya, Itu ya, bagus ya sebenarnya. Tapi kalau sampai 7 tahun itu kuliahnya realistis ya. panjang ya. Ya kan ketemunya waktu sebenarnya kenal itu tuh sudah dari zaman kuliah, abis itu ya dia lanjutin kuliah segala macam, kebetulan LDR kan, LDR dia sampai ke Aussie, ya abis itu balik, ya dia terikat dengan program kerja juga, program kerja Oke. yang membuat jadi ya tidak disarankan, sebenarnya boleh tapi tidak disarankan untuk nikah dan memiliki keturunan dulu. gitu. Oke. Ya ada program kerja seperti itu berarti. Ya dan kebetulan emang ya guanya sendiri juga kebetulan sama dia juga punya prinsip yang sama gitu. Maksudnya kita kalau menikah kita nggak mau nyusahin orang tua, kita nggak mau sampai melibatkan ya orang tua harus chip in duit atau gimana gitu loh. Jadi kita sebisa mungkin di waktu-waktu itu kita ngumpulin dana, ngumpulin tabungan gitu loh. Nah ini salah satu konsep yang bagus ya, open minders ya. Luar Harusnya biasa. ini menjadi panutan. Harus kumpulin duit dulu gitu loh ya kan. Jangan nyusahin orang tua Jangan gitu ya. nyusahin orang tua. Artinya dewasa secara finansial, betul nggak? Betul. Ya kan. Nah kalau ini sekalian membuka pemikiran daripada open minders ya para pendengar kita. Sebenarnya kumpulin duit itu kira-kira berapa banyak dan achievable nggak sih gitu loh? Mereka kan jadi punya bayangan. Boleh nggak dibuka sedikit ya, Mr. Lee ya? Range harganya aja. Range harga, ya. Iya. Ya ini ceritanya kalau kita ngomong 3 tahun yang lalu ya kurang lebih ya 3 tahunan yang lalu untuk foto pre-wed bla 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 sampai konsumsi pada hari H kita dekor segala macam ya kurang lebih di bawah 100 lah kalau nggak lah. Itu udah cukup tapi ya simple karena waktu itu kan cuman bener-bener ngundang keluarga inti dan kerabat-kerabat yang dekat juga kan. Itu sebenarnya kan bisa dihemat juga kan, kayak konsumsi lu bisa masak sendiri gitu. Bisa. Lu pikir sunatan Pak gitu. Masak sendiri. Kalau dia masak sendiri nggak jadi nikah dia. Apalagi di masa pandemi gini paling enak sih sebenarnya. Oh gitu. Ini saran buat Mr. Bob berarti. Kasih saran buat Mr. Bob yang belum menikah gitu loh. Jadi kelihatannya nggak banyak alasan, tapi karena didesak oleh situasi dan kondisi. Jadi kita pakai alasan itu. Jadi nggak boleh banyak-banyak. Oh
Oh iya, lebih hemat jadi lagi. Ya, lebih hemat Ya. lagi. angpau Kalau kan perlu transfer online bisa. gitu ya Pak. Iya. Iya, angpau on. Kamu nggak ada rencana nikah ulang nggak? Nggak gitu. Nggak gitu dong, kan udah lewat ya masanya. Maksudnya kan nanti layan dia kayak yang ke 5 tahun, 10 tahun gitu loh. Oh, Bikin pesta, anniversary. bikin pesta. Iya. Anniversary. Oke. Ya jadi itu pacaran 7 tahun. Ya kan? Nunggu siap ya kurang lebih, jadi The Open Minders punya bayangan sebenarnya kedewasaan finansial itu ya kurang lebih di 3 tahun yang lalu ya. 3 tahun yang lalu itu Anda cuma membutuhkan sekitar di bawah 100 juta untuk pernikahan yang simpel sederhana. Berapa orang, berapa pack gitu kira-kira orangnya yang diundang? 100? 150-an sampai 200 lah. 150 sampai 200. Heeh. Yang datang 2000-an cuma mau makan doang ya. Iya. Enggak. Jadi Kita lagi serius ditambahin lagi. Kalau pikir nikahannya di gang Pak, Gimana sih? orang bisa main masuk. Dulu GBK dia mau undang. So open minders ya, kurang lebih hanya 100 sampai 200 orang, 150 sampai 200 orang ya, dengan harga ya dengan range-nya di bawah 100 juta gitu loh. Ya itu udah termasuk prewed, catering dan lain-lain berarti ya, hari dan lain-lain. Oke ya, jadi itu sebenarnya achievable nggak sih untuk zaman sekarang? sebenarnya masih bisa. Kurang bisa. kayaknya kalau Hanya kalau lebih sekarang hemat. nggak Hah? bisa Kan kayaknya. Kan sekarang pakai online. gimana ya? Iya. Kalau online bisa. Online lebih bisa lagi dong, betul. Online Online bisa di bawah lagi. 6 digit Pak. Iya. Tuh si Modal kuota doang. Itu Dia udah Online modal hitung-hitung. kuota aja. dia udah hitung-hitung. Asal nikah jangan banyak gaya ya. Ya 50 juta juga udah cukup. Iya. Gaya maksudnya kayak gimana gaya? Ya maksudnya sebenarnya kan kita mesti ya namanya biasa, apalagi generasi di atas kita, orang tua punya rekan bisnis lah, punya teman macam ya. Sebenarnya kita sebagai anak juga punya salah satu tanggung jawab, yaitu ya kita harus turut mengundang mereka juga kan. Nah itu yang juga harus dipikirkan ya. Mungkin ya kita bisa kompres lagi kira-kira, oh orangnya nggak usah sebanyak itu, segini. Ya sebenarnya masih bisa gitu loh. Ya, cuman itu perlu kedewasaan atau pikiran orang tua juga mesti terbuka berarti ya, supaya bisa menerima masukan yang seperti ini, karena kan sebenarnya nggak mudah sebenarnya untuk bisa menerima. Oh semakin sedikit, padahal ini hari bahagia loh, harusnya Itu dirayakan. nyangkut kehormatan juga ya. Nah itu dia. Baik ya, ini Betul. Mister Lee kan Betul. banyak kenalan pejabat dia. Udah. Seru nih Pak, kalau udah nyenggol sana Pak. Waduh, kenalan pejabat apa Ya, ini? Pejabat kan kita kalau ngelihat ya, sebenarnya ketika kita datang ke pesta pernikahan yang paling tersiksa itu orang yang nikah loh. Iya. Orang bisa makan, bisa ketawa ketiwi, dia cuma di depan di panggung diam nunggu orang nyalamin gitu kan. Ya nggak ngapa-ngapain gitu loh. Sebenarnya ya tersiksa juga. Makanya kita bikin waktu itu juga salah satu opsi kenapa bisa on budget juga, karena kan kita terbatas orangnya terbatas, benar-benar kita serve mereka benar-benar kayak keluarga gitu loh. Jadi walaupun kalian yang kenal semua rekam, mungkin gitu kan, Iya. kenal semua. Oke. jadi nggak ada istilahnya kayak kita berdiri di depan nunggu disalamin segala, nggak ada. Tapi benar-benar semua tuh kayak keluarga, makan rame-rame, bareng-bareng, bisa ngobrol. Oke. Ya itu jauh lebih enak. Yang sekarang terkenal kan intimate wedding ya bilangnya. Oke. Gimana tuh Pak konsepnya? Konsepnya kasih Mungkin gambaran. buat Mr. Bob ini, buat Mr. Bob. Iya. Ya sebenarnya balik lagi ke keluarga inti, teman dekat, itu aja yang diundang. Pokoknya jangan sampai gini, di dalam pernikahan ada satu yang di pojokan makan sendiri, gitu loh. Mantap itu. Karena Quotes yang kita bagus. kita tahu itu bisa jadi itu pakai undangan palsu, angpaunya isinya selebaran bisa jadi. Betul. Ya. Nah, ini Pak. Ini nih Masuk seru ke nih. bagian yang paling oke nih sekarang gitu. Mantap ya, tapi Dulu sering gitu ya, tapi nggak dicurigain. Dulu akhir bulan ya kayak begitu. waktu anak kos. Aduh ya. Nasib anak kos, nasib anak kos. Oke, betul, tapi ya yang memang mesti lebih close ya, lebih simple dan juga menghemat budget sebenarnya itu ya. Kalau Iya, semakin benar. sedikit kan menghemat budget ya. Tapi kalau kita bicara tentang hubungan pacaran yang panjang dan lama ini, kira-kira dampaknya apa sih?
bawa dampak nggak misalkan kepada pernikahan, misalkan? Mungkin bahasa sederhana suka dukanya lah. Ya. Enggak, dampaknya pasti gini, pasti sering ditanyain, kapan nikah lu? Kapan nikah ya? Iya. itu mah efek samping. Ya dapat pertanyaan kayak gitu ya pasti sering. Kalau tiap tahun kan, ya kebetulan kan istri juga orang dari bukan dari daerah yang sama saya kan, sama gua beda gitu loh. Jadi ya hampir tiap tahun pasti ada balik ke tempat dia, ya pasti ditanya kapan. Tapi ya balik lagi ya masih nabung nih, doain deh. Ya kita cuma bisa ngomong gitu, ya doain deh, nabung supaya cepet cukup. Tapi di balik itu dia nggak balas, nih gue tambahin kurang berapa gitu. Ya sialnya enggak sih. Cuma ditanya doang ya, kagak dapet apa-apa. Enggak lah. Tapi gue ada saranin lu suruh sampingan jualan kardus itu. Enggak gitu. Ya, tapi ya itu sebenarnya dibilang jadi duka sebenarnya enggak, tapi jadi satu motivasi sih sebenarnya, karena ya kalau secara gini lah, apalagi kita nih orang laki gitu ya, anak laki, kita mesti ngerti jangan sampai, kalau kata nyokap gue pernah bilang, jangan sampai lu udah nikah tapi lu nyusahin anak orang. Nah, gitu loh. Itu gitu dia. Loh. Makanya penting buat kita mapan dulu secara finance. Jangan modal cinta doang. Ya makanya sebenarnya di balik itu semua ada satu alasan lain yang sebenarnya jadi hal yang sangat penting dalam hubungan, yaitu ada proses. Ada proses gitu loh. Jadi gue nggak bilang, tiap orang beda-beda. Mungkin gue harus diprosesnya 7-8 tahun itu bisa jadi gitu loh. Ya. Ada long distance, ada ribut-ributnya, ada segala macam ya. Karena apalagi gue tipe orang yang posesif juga kan pada saat itu kan. Ributnya kenapa Pak? Boleh kasih tahu Pak? Hah? Ributnya kenapa? Posesif. Itu cuma masalah bubul diadu atau enggak aja. Ya. Oh, lebih receh dari itu. Lebih receh lagi. Kalau jalan kaki kanan dulu atau kaki kiri? Bukan masalah besar aja, cuma biar diributin aja, jadi tahu karakternya kayak apa. Cuman itu benar, itu jadi proses yang membuat ya pada akhirnya gue dan pasangan gue berubah gitu loh, jadi lebih baik gitu loh. Karena sejujurnya kalau misalnya gue dan pasangan gue tetap di garis awal yang sama sampai sekarang, gue rasa gue dan dia nggak akan berhasil gitu loh. Oke. Ya, jadi cukup makan waktu ya prosesnya ya. Jadi memang setiap orang prosesnya beda-beda, betul ya. Betul. Mungkin kalau saya sebentar bukan berarti saya lebih baik gitu loh, ya kan? Enggak, ya, prosesnya di pernikahan gitu. Iya. Jalan terus, prosesnya jalan terus. Ya. Iya kan? Betul. Ini bagus nih Mr. Asia ya. Iya. Saya dikasih tahu dia. Kan dia belum nikah, Pak. Belum nikah. Jangan yang mana kan? Udah janjian sama yang ini, Pak. Oh, udah janjiannya. Oh iya. Betul. ya jadi prosesnya panjang atau sebentar bukan berarti ibarat kata yang panjang lebih bagus atau yang sebentar lebih bagus gitu, enggak ya, nggak mempengaruhi itu, tapi memang setiap orang beda-beda. Iya, tergantung orangnya beda-beda ya. Jadi kalau mungkin ada yang panjang, yang penting kan serius gitu loh, keseriusannya. Tapi kalau boleh tahu nih, kan banyak nih orang yang 7 tahun pacaran, 8 tahun pacaran, putus nyambung. Kira-kira pendapat Anda tentang hal tersebut gimana, Mr. Lee? Ya kalau buat gue pribadi, pacaran itu kan ibarat kayak apa ya dibilang ya? Mencari kitab suci. Enggak. Enggak, apa kayak lu benar-benar harus menjalani itu seolah-olah itu adalah satu pernikahan. Gitu. Yang artinya emang ketika lu nikah, aim-nya, tujuannya adalah lu nikah, bukannya mainin anak orang gitu loh. Ya kan? Kalau yang di sebelah saya ini, ya kan kita nggak tahu. Tapi dia udah nikah kan? Udah nikah. Lu nggak lihat cincin gua ya? Bentar lagi diceting. Begini. Ya, gua sampai lupa ngomong apa tadi. Ya, aimnya. Ya. Tujuan pacaran itu sebenarnya kan nikah nanti kan. Nah, jadi kalau gue tipenya nggak yang gampang-gampang, kayak kalau sekali ini prinsipnya, kalau lu ngomong putus ya udah jangan nyambung lagi. Kalau gue gitu loh. Makanya sekali lu ada masalah kayak ribut,
ya selesain secara dewasa gitu loh. Ya kita nggak bisa selesai secara jantan karena dia perempuan kan. Iya betul. Iya. Betul. Betul. Satu jantan satu Masuk betina bui, beda. Pak. Masuk bui minimal Bisa. 5 tahun. Dia kan bisa sewa hitman sama lu. Nggak gitu. Ya, maksudnya selesaikan dengan dewasa itu. Jangan Iya. dikit-dikit, ya udah putus aja lah. Ya udah nggak cocok ini. Lah, emang nggak ada pribadi yang cocok kok gitu loh. Iya. Makanya ya proses itu cepat atau lambat ya balik lagi ke orangnya gitu kan. Ya selagi lu berjalan ya nikmatin aja prosesnya gitu loh. Karena ujung-ujungnya baik buat kita. Iya, saling mendewasakan lah ya satu dengan Betul. yang lain itu. Betul. Kadang obat pahit ya, tapi menyembuhkan gitu ya. Us. Apa sih? Jahatnya. Jahat banget. Itu lagi tumben loh itu. Quotes-nya lagi bagus. Biasanya kalau udah dipanjangin miring udah. Enggak, biasa kita ngomongnya bagus dia nggak masuk. Dia nggak nyentuh apa sih ya? Aduh, oke. Ya jadi ini sebuah gambaran ya bagi the open minders. Memang ada yang pacarannya sebentar seperti kami ini host ya, kecuali Mr. Bob ya belum Bob selesai. belum tahu. Ya, Mr. Bob belum tahu. Masih Ya belum kan, tahu. tapi ada juga yang lama, tapi bukan berarti yang lama lebih bagus atau yang sebentar lebih bagus gitu loh. Nggak ada yang lebih bagus. Yang penting tujuannya jelas gitu loh, pacaran untuk sampai kepada pernikahan. Ya. Ya, karena kalau sampai kandas di tengah jalan itu kan sangat disayangkan gitu loh. Apalagi ada yang main-main gitu loh, yang model-model buaya darat gitu ya. Nggak ada di sini, nggak ada. Ya, jangan dilanjutin. Nggak ada di sini. Nggak. Udah. Ya. Ya. Ya, kalau aduh, yang model-model buaya darat itu kan yang suka main-main cinta gitu ya kan, putus nyambung. Ya itu kayaknya beda lah ya, nggak seperti kami. Tapi gini ya, konsep pacaran zaman sekarang kan agak beda ya. Maksudnya konsep pacaran khususnya yang zaman now ya. Mereka kan sekarang selalu menganggap pacar itu adalah proses di mana seleksi dan eliminasi gitu loh. Itu kan konsep pacaran zaman sekarang. Maksudnya ini tahap di mana gue seleksi, nggak cocok eliminasi gitu loh. Itu konsep pacaran zaman sekarang. Beda dengan yang memang kalau yang kita yang sudah ngerti kan, kita berusaha bagaimana saling proses supaya jadi gitu kan. Itulah Iya. kenapa yang masih punya konsep berpikir eliminasi, seleksi itu berarti belum open minded. Iya, maksudnya itu kan Mereka perlu dengar ini lebih banyak. Open mindednya mungkin kebablasan mungkin. terlalu open, justru terlalu open. ya. Terlalu open. Sampai jebol gitu ya, Pak. Jebol. Iya. Makanya kita Gila. undang lu. Dia mau ngapain banyak-banyak ngumpulin CV lo? Loh, ini kan mereka kan sekarang mereka bilangnya gini, makin banyak Experience. pengalaman makin bagus. Experience, bos. Kayak gitulah. Jadi ada satu kebanggaan kalau misalnya udah punya banyak mantan gitu. Itu kan konsep zaman now ya. Agak Iya. aneh ya, agak aneh. Ya agak tapi- aneh kalau menurut saya sih agak aneh. Nampaknya juga- Kalau bahasa kerennya degradasi moral. Ya, Ini. bahasa tinggi, bahasa Ini nih, tingginya. Pak. terlalu tinggi, meledak. Tuh nyontek di mana? Di Google barusan dibuka. Pada ada Google. Tahu gua bahasa lu nggak setinggi ini. Ya. Jadi iya betul ya. Jadi mungkin sekarang degradasi moral ya sehingga menyebabkan konsep pacaran itu juga jadi bergeser. Iya. Cuman kita nggak setuju dengan hal yang seperti itu. Betul, kita nggak setuju. Betul. Tetap kita setujunya adalah pacaran adalah untuk menuju kepada pernikahan. Artinya Men. satu jenjang yang lebih serius. Kalau mau seleksi dan eliminasi temenan aja itu juga bisa kok. Iya. Ya kan? Seleksi teman, habis itu lu eliminasi temen yang jelek. Kan gitu. Ya, teman yang Bukan, merusak lu eliminasi. bukan yang mukanya jelek, maksudnya yang merusak ya, yang merusak. Bukannya jelek. bukan Ya yang jelek mukanya udah jelek. langsung gak usah jadi teman. Enggak gitu dong. Masa temenan pilih-pilih muka. Sadis nih, Pak. karakter. Sadis nih, Pak. Salah Sorry nih, ngomong Pak. gitu. Waduh, gini. Ya, karakter. Maksudnya kalau karakternya buruk, karakternya jelek ya kan. Ya. Ya, kita jangan itu. Tapi kan kalau mau tahu karakternya baik atau buruk kan sebenarnya kita mesti temenan dulu, betul nggak? Ya kan kadang-kadang kita mesti deket dulu, mesti temenan dulu baru kelihatan tuh aslinya kayak apa, kayak kita gitu. Iya. Kita di sini baik semua kok. Nah, itu sih baik semua maksudnya gitu loh, ya kan. Jadi kan karakter kita baik-baik semua. Ya kita tahu aslinya kayak apa gitu loh, ya kan. Nah, seperti itu. Ya kan. Jadi kalau Saking hopengnya kita, Ah. semua saling membela. Dia baik kok. Nah,
Padahal aslinya Enggak gitu. Aslinya baik ya. Sign out dulu, Pak. Aslinya baik ya. Tenang, kita baik kok ya, tenang aja. Ya, jadi maksudnya kan gitu ya, kalau mau seleksi eliminasi temenan aja dulu. Kenapa mesti sampai masuk ke pacaran? Karena pacaran udah melibatkan perasaan loh. ya. Ya kan udah melibatkan perasaan, investasi tadi, waktu, harta, ya kan. Kenapa kita mesti seleksi dan eliminasi di situ? Ya kan lebih baik temenan aja dulu. Ya kalau kita setujunya ini open minded guys ya, +1. Ya, bintang tamu Jangan kita. mainin perasaan orang ya. Ya, jangan mainin Iya. perasaan orang. Kita setujunya kalau udah serius pacaran artinya harus menyampai kepada pernikahan atau at least punya konsep atau punya target gitu loh. Iya. Ya kan mau capai kepada pernikahan. Ya, soal berapa lamanya mau Tergantung 7 tahun, kesiapannya ya. tergantung kesiapannya sebenarnya ya. Nggak Kedewasaan, mau cepet iya. atau lambat gitu. Tadi nabung. Ini last question lah ya, nabung. Mau tanya, lu yang nabung sendiri atau patungan berdua? Oh, berdua dong. Berdua. Ya, itu. Berdua. Nah, jadi di open minders mesti dengar ya. Gua nggak mesti laki-laki yang bertanggung jawab tanda kutip penuh sepenuhnya gitu loh. Actually kan nanti juga ujung-ujungnya dua telah menjadi satu ya kan, keluarga Betul. suami istri. Ya, Keluarga kan keluarga bersama, bukan keluarga bersatu gitu. Nggak ngerti lagi gua. Nggak ngerti lagi, itu tandanya dia udah nggak bisa ngomong lagi. Dia nggak bisa ngomong apa lagi, udah nggak sanggup dia. Iklan lewat itu kayak di YouTube, Pak. Kayak di YouTube. Skip aja, skip. Keluarga bersama, keluarga bersatu sama aja pak. Ya intinya telah menjadi satu. Jadi nabungnya pun berdua pun sebenarnya nggak ada masalah, betul nggak? Ya kan justru sebaiknya seperti itu. Jadi kayak membangun bahtera rumah tangga bersama gitu loh, ya kan? Jadi tabungan masing-masing ya, asal jangan ditilep aja, ya kan tabungan. Ya. Ya, berarti kan saling terbuka kalau kayak gitu kan. Jadi nggak ada rahasia. Secara finansial juga terbuka gitu ya. Tapi kalau yang zaman sekarang ya, yang gabungin tabungan, maksudnya bukan gabungin ya, tapi maksudnya terbuka dalam hal ya nabung dan macam, mesti hati-hati juga. Pertama ya lo harus tahu pasangan lo juga bisa dipercaya apa enggak. Betul. Gitu loh. Ini penting nih. Karena ya banyak kejadian kan, kayak sekarang udah mau married tabungan, malah duitnya Digondol. dibawa lari sama pacarnya, bahkan pacarnya ikut lari kan. Terus nikah sama orang lain Nikah pakai sama duit orang tabungan itu. Nah, bisa jadi kan. Waduh. Sakit ya. Iya. Nah, itu jangan gampang-gampang juga. Maksudnya kalaupun nabung bersama ya tabunglah di rekening masing-masing. Mungkin lebih baik begitu ya. Iya. Rekening masing-masing aja, nggak usah ditabungin Iya. di satu rekening yang sama gitu loh, ya kan? Lebih baik rekening masing-masing, tabungan kan belum tanda kutip belum resmi dua menjadi satu gitu loh, ya kan? Cuman bahaya loh, zaman sekarang banyak yang kayak ya mungkin merasa sudah sangat kenal gitu kan. Jadi mereka bisa tuker-tukeran PIN, itu PIN bahaya. ATM, macam. Ya. Ya. Kalau statusnya masih pacaran kayaknya jangan Belum begitu dulu kali waktunya. ya. Iya. Iya, cuman banyak yang seperti itu loh. Tapi memang banyak. Itu namanya cinta itu sudah buta. Betul nggak? Ya Saking kan? cintanya. Ya. Saking Ini- cintanya. Di forum ini kita tidak boleh ngomong kasar ya. Enggak dong, nggak boleh dong. Di forum lain pun nggak boleh, Bapak. Orang lain pun juga nggak boleh. Di luar sana pun nggak boleh. Saya tahu Anda nggak suka dengan orang-orang kayak gitu, tapi jangan dikutukin. Tolong ya. Lu udah nggak tahan ya? Nggak tahan, kayaknya pengen marah gitu. Bentar kita stop rekamannya dulu. Saya tahu tingkat kekesalannya Mr. Lee ini, maksudnya gemes gitu lihat orang-orang tuh kayak gitu. Dikit Iya. aja kesenggol, di trigger langsung. Iya. Lagi pacaran tukeran sendok, garpu aja paling. Piring cantik. Jangan yang lain. Tukeran kado ya, paling benar. Tukeran kado aja ya, kalau pacaran tukeran kado aja. Ya, pas ulang tahun. Mungkin ada satu pertanyaan nih buat Mr. Lee. Tadi kan sempat ditanya, maksudnya pacaran begitu lama, dampak ke pernikahannya kira-kira gimana? Apakah jadi romantisnya jadi berkurang nggak gitu, atau malah lebih romantis gitu? Kan biasanya kalau udah terlalu lama kan mungkin udah jenuh gitu, atau mungkin kayaknya udah biasa gitu. Kalau dibilang bosen sih udah pasti enggak. Karena ya namanya setiap saat, setiap hari pasti selalu ada yang baru. Selalu ada hal-hal baru yang kita temuin dari pasangan kita gitu loh. Nggak ada yang apa ya, ngebosenin gitu. Tapi tergantung, balik lagi kan, buat ya mungkin ada yang dasarnya bukan cinta, bisa jadi gitu loh.
terpaksa menikah karena udah dituntut orang tua segala macam. Betul. Tapi kalau buat gue pribadi ya, gue pribadi nggak bosan. Justru dengan semakin panjangnya pada saat itu ya, dengan semakin panjangnya waktu pacaran, gue semakin kenal, semakin tahu dia tipe kayak gimana, dan kita bisa sama-sama introspeksi diri, saling berubah, saling melengkapi. Jangan sampai ya, kalau boleh ngomong tuh kayak bersyukurlah orang yang misalnya waktu pacaran tiba-tiba pacarnya selingkuhin dia. Jangan malah menderita, jangan malah mengasihani diri, tapi harus bersyukur. Kenapa? Kalau udah nikah, lu udah seumur hidup, gitu loh. Udah seumur hidup. Justru lo ketahuan di situ, itu paling bagus, gitu loh. Dia bukan yang cocok lah itu. Iya, nah, ya dalam artian ya bukan selalu ada hal yang cocok. Ya bisa aja banyak hal yang nggak cocok gitu, tapi kita bisa saling menutupi. Ya kan ada dibilang di ajaran ya kepercayaan kita ya kan, bilang ya kasih itu saling menutupi kan, saling menutupi kesalahan segala macam. Maksudnya kita bisa saling membangun, saling melengkapi gitu. Dengan semakin kenal, otomatis ya kita semakin melengkapi, semakin tahu dia seperti apa. Itu malah jadi satu plus point sebenarnya dalam pernikahan. Oke. Ya, jadi pacaran yang lama kalau emang bawaannya ngebosonin ya mereka tetap aja akan bosan gitu loh. Mau sebentar pun juga bisa bosan, betul nggak? Betul. Nggak perlu 8 tahun, nggak perlu 7 tahun untuk jadi bosan. Kadang-kadang ada orang yang baru 3 bulan udah bosan gitu kan. Bukan masalah soal lama sebentarnya, tapi tujuannya actually, ya kan, atau targetnya gitu loh. Ya kan kalau kita ngomong fair aja lah, masalah cinta, siapa yang bisa benar-benar mencintai sampai akhir hidupnya? Nggak ada yang bisa jamin gitu loh. Tapi pada akhirnya yang tersisa adalah komitmen, ya kan? Komitmen gimana pada saat lu udah komitmen, oh ya gue mau bersama dengan lu. Tapi pada saat itu kita nggak cuma komitmen sama dia loh. Kita komitmen sama bapak emaknya, kita komitmen ke bapak emaknya kita komitmen bahkan ke yang di atas, gitu ya kan? Bukan di atas ini, tapi maksudnya ya kita yang maha kuasa, yang maha kuasa, yang maha kuasa gitu. Kita ada komitmen di situ, di mana yang komitmennya itu bilang kita harus mengasihi dia, gitu loh. Apapun kondisinya, apapun kendalanya, apapun yang jadi rintangan, kita harus tetap mengasihi dia. Nah itu yang kita harus pegang gitu loh. Jadi ketika cinta lu udah mulai ya dalam tanda kutip berkurang, luntur, lu mesti ingat komitmen itu, gitu loh. Jangan sampai kita tinggalin komitmen karena kita udah nggak mencintai. Justru kebalik, komitmen dulu itu yang paling penting. Itu kata-kata janji nikah kamu bikin bagus tuh. Apa gua ngambil gereja punya? Lu lagi kan? Aduh, editor kerja keras hari ini. Oh bukan ya? Gua nggak custom made loh. Aduh, oke ya. Jadi betul ya. Jadi komitmen itu menjadi pendorong ya kalau kita bilang sebagai bahan bakar cinta gitu ya. Iya, betul. Mungkin lebih arahnya ke situ ya. Jadi komitmen itu mengingatkan kita supaya kita lebih lagi mencintai walaupun udah 10 tahun, walaupun ya nanti ya kita doakan kan seumur hidup, betul nggak? Ya kan, yang udah menikah semua ya, kita semua udah menikah kecuali satu ya kan, ya seumur hidup ya kan. Kalau Anda yang pacaran, jadi ini pelajaran banget ya buat Mr. Bob. Betul ya, kalau Anda yang pacaran jangan pacaran seumur hidup ya. Kasian juga anak orang digantung-gantung ya. Nggak ada kejelasan. Jangan. Kalau yang menikah seumur hidup ya. Jadi bisa seumur hidup saling mencintai, bahkan lebih lagi mencintai. Ingat aja komitmen kita, betul nggak? Ya kan, nah seperti itu. Oke, jadi ini aja pertanyaan kita untuk Mr. Lee hari ini ya, karena pacarannya cukup lama. Itu menarik untuk dikolek sebenarnya, karena mungkin bagi the open minders ya penasaran, apalagi kok bisa begitu lama ya kan, bisa bertahan. Detail-detailnya kalau mau undang dia lagi, komen yang banyak di bawahnya. Ya, tolong komen yang banyak ya kan, karena manggil dia susah. Betul, susah sekali yang undang dia ya kan. Kerjaan editor juga banyak jadinya ya. Kita mesti siapin bingkisan banyak buat undang dia.
Ya, oke ya. Jadi ini salah satu yang menarik karena pacarannya sangat lama dan beliau masih punya banyak lagi hal-hal yang menarik untuk bisa digali gitu loh. Ya, kan dari pacarannya aja banyak banget ya. Jadi kita mungkin sampai sini dulu untuk kita punya sesi hari ini ya, episode kali ini. Kita akan berjumpa lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa lagi di OMG. Bye bye. Ciao. Thank you Mr. Lee. Thank you semuanya. Thank you.